Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan memiliki 22 jenis api yang berbeda. Dan toleransinya terhadap suhu tinggi berada di luar imajinasi orang biasa. Rasa sakit yang tajam di telapak tangannya terlalu menakutkan. Dan untungnya dia bisa menahan rasa sakit itu. Xiaoyan menahan rasa sakit yang hebat. Setelah beberapa saat, rasa sakit yang tak tertahankan secara bertahap melemah. Dan dia di mata semua orang tangan kanan pendemon perlahan bergabung dengan lengan kanan Xiaoyan. Keduanya cocok. Dan lengan kanan Xiaoyan terbakar menjadi abu oleh suhu panas dalam sekejap. Segera banyak orang terkejut melihat bahwa lengan kanan Xiaoyan telah berubah menakjubkan. Lengan kanannya berwarna merah seperti darah, terus-menerus bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan. Dan ledakan panas terus muncul dengan sendirinya. Pada saat ini Xiaoyan hanya merasa bahwa lengan kanannya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Melihat Xiaoyan telah mengambil tangan kanan pendemon, Taeyun merasa lega dan kemudian terbang menjauh dari Juge Qingyun. Semua orang sangat terkejut. Tangan kanan pendemon bergabung dengan lengan Xiaoyan. Tidak ada yang percaya fakta seperti itu kecuali dia telah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Melihat itu Juge Qingyun lalu berkata, "Cepat keluarkan tangan kanan pendemon dan serahkan itu padaku." Lalu dia tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Telapak tangan kanannya menampar lurus dan melonjak ke arah Xiaoyan. Menghadapi kekuatan lawan, Xiaoyan mengangkat tangan kanannya menuju Juge Qingyun. Telapak tangan yang bersinar naik dan kemudian dengan cepat menjadi lebih besar. Dalam waktu singkat berubah menjadi telapak tangan raksasa berwarna merah besar. Langsung menghantam di tubuh Juge Qingyun seperti kilat. Buang! Dengan suara keras, telapak tangan warna merah besar menghantam di Juge Qingyun. Tubuh Juge Qingyun terpental dan menabrak puncak gunung. Langsung menghancurkan gunung itu berkeping-keping. Di atas langit Liu Xiaohui, Nalan Qingsue, Xiao Yao, Pang Han, Liu Yan, dan yang lainnya terkejut. Lengan sihir terbakar Xiaoyan ini benar-benar luar biasa. Xiaoyan juga terkejut ketika dia menampar Juge Qingyun ke udara dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama dia merasa bahwa tangan kanan pendemon ini benar-benar menakutkan. Duar! Dengan suara keras, Juge Qingyun terpental ke langit. Pakaian di sekujur tubuhnya robek dan tubuhnya berlumuran darah. Tampaknya telapak tangan berwarna merah yang besar tadi menyebabkan beberapa luka padanya. Juge Qingyun berteriak dengan keras, "Xiaoyan, kamu harus mati." Dengan ayunan telapak tangannya, panah aneh berwarna hitam muncul di tangannya. Busur Dewa Juge. Melihat panah yang aneh, banyak orang merasa terkejut. Pada saat ini energi antara langit dan bumi dengan panik berkumpul menuju panah Dewa Juge. Panah Dewa Juge meledak dengan cahaya hitam. Taeyun langsung berdiri di depan Xiaoyan. Panah Dewa Juge sangat mengerikan. Bahkan dia harus berhati-hati. Jejak air yang berbeda. Taeyun mengeluarkan teriakan dalam hatinya. Segera air mengerikan dimuntahkan. Kekuatan mengerikan dari berbagai perairan memenuhi dunia. Dalam uap air yang aneh, jejak tangan dengan cahaya keemasan juga perlahan terbentuk. Panah Dewa Juge satu panah akan membunuh. Pada saat ini Juge Qingyun menjerit dingin dan panah hitam melesat ke depan. Panah hitam panjang menembus kehampaan secara langsung, bergegas ke uap air yang aneh dalam sekejap. Taeyun membalik telapak tangannya. Dalam sekejap berubah menjadi jejak tangan besar, menampar panah Dewa Juge dengan marah. Buam! Dengan ledakan yang tak tertandingi, dengan sia-sia itu terus bergema. Dan gelombang energi yang menakutkan terus-menerus menyapu seluruh dunia. Menara yang terbakar di bawah hancur berkeping-keping dalam sekejap. Pilar magma yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit.
Pertarungan antara dua kekuatan benar-benar sangat menghancurkan. Banyak pria kuat di langit menghindar satu demi satu karena takut terpengaruh oleh pertempuran di atas keduanya. Taeyun melihat ke arah menara yang terbakar. Dia lalu berkata, "Tidak bagus. Mayat raja tak terkalahkan akhirnya akan mengalami kehancuran." Pada saat ini semua orang termasuk juga King Yun, Liu Yuecheng, Luoji, dan Yao Tian terkejut karena hampir semua orang merasakan aura yang sangat menakutkan dan kuat menyebar di bagian bawah menara pembakaran. Segera banyak orang terkejut melihat monster yang sangat menakutkan perlahan merangkak keluar dari reruntuhan menara pembakaran. Monster itu tinggi dan tubuhnya busuk. Kulitnya yang busuk dipenuhi dengan air kuning yang berbau dan bau tengik meresap ke tubuhnya. Penampilan itu benar-benar menjijikan dan menakutkan. Saat monster itu memanjat keluar dari reruntuhan menara pembakaran, aura iblis yang mengerikan membumbung tinggi ke langit, dan seluruh dunia menjadi gelap dalam sekejap. Raungan monster yang keras terdengar, dan seluruh alam mendalam bergetar hebat. Monster itu memancarkan ledakan, tubuhnya berubah menjadi cahaya kuning, naik ke langit, dan muncul di depan semua orang. Mendengar jeritan monster itu, semua orang merasakan ketakutan. Di dalam alam mendalam, kegelapan menyelimuti seluruh dunia. Hahaha, selama bertahun-tahun, akhirnya aku bisa melihat matahari lagi, ucap dari monster itu. Melihat monster yang menakutkan itu, semua orang yang hadir terkejut. Para tetua lalu berkata, "Raja mayat yang tak terkalahkan." Monster itu adalah zombie, dan itu adalah Raja Zombie. Keberadaan yang menakutkan hampir tak terkalahkan. Itu disebut Raja Mayat yang tak terkalahkan. Di zaman kuno, Raja Mayat tak terkalahkan adalah mimpi buruk bagi semua orang. Selama itu muncul, itu akan membawa kematian dan ketakutan. Saat itu nama dari Raja Mayat tak terkalahkan adalah Megatron 3 alam dan 6 jalan. Tetapi kemudian, untuk alasan yang tidak diketahui, Raja Mayat tak terkalahkan tiba-tiba menghilang di benua Ki asal. Dengan berlalunya waktu, orang-orang secara bertahap melupakannya. Siapa yang mengira bahwa Raja Mayat tak terkalahkan yang telah menghilang selama ribuan tahun, tiba-tiba muncul di alam mendalam? Tanpa diduga, setelah 10.000 tahun, seseorang akan mengingatku. Hahaha. Mendengar seruan semua orang, Raja Mayat tak terkalahkan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya menembakkan cahaya yang menakjubkan, perlahan menyapu kerumunan. Lalu dia berkata, "Kekuatanku tidak lemah. Merupakan kehormatan bagi kalian untuk bertemu denganku. Mulai sekarang, aku akan memimpin kalian untuk menghidupkan kembali reputasiku sebagai Raja Zombie yang tak terkalahkan." Mendengar ini, semua orang di antara kerumunan berteriak, "Semuanya, lari!" Dan banyak pria kuat melarikan diri ke segala arah. Melihat semua orang melarikan diri, Raja Mayat yang tak terkalahkan perlahan mengangkat telapak tangan kanannya yang penuh dengan air busuk dan mengguncangnya. Dalam waktu singkat, Raja Mayat tak terkalahkan benar-benar menutup dunia kecil ini. Beberapa orang yang beruntung bergegas menuju penghalang ruang. Namun saat mereka menyentuh penghalang ruang, pemandangan mengerikan terjadi. Tubuh mereka membusuk dengan cepat, dan orang-orang itu berubah menjadi zombie. Melihat adegan ini, semua orang sangat terkejut dan ketakutan. Beberapa orang dengan tergesa-gesa mencoba merobek ruang untuk melarikan diri. Tetapi mereka terkejut menyadari bahwa mereka tidak dapat merobek ruang di depan mereka. Melihat Raja Mayat tak terkalahkan yang menakutkan, juga King Yun berteriak, "Apa-apaan kamu?" Dan perlahan menarik panah Dewa Juge. "Pergilah ke neraka." Juge King Yun berteriak dan panah hitam panjang tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam yang tajam melesat liar ke arah Raja Mayat yang tak terkalahkan. Melihat cahaya hitam yang melesat, telapak tangan yang penuh dengan air mayat busuk tiba-tiba terangkat dan kemudian ditampar dengan marah. Buang! Dengan ledakan keras, telapak tangan Raja Mayat tak terkalahkan langsung menampar panah Dewa Juge. Dan angin yang tak tertandingi tiba-tiba menyebar. Dan panah Dewa Juge jatuh seperti meteor.
menabrak puncak gunung. Melihat ini semua orang sangat terkejut. Juge Qingyun adalah petarung yang kuat dengan panah Dewa Juge yang sangat menakutkan. Kekuatannya bisa disebut menghancurkan dunia. Namun panah yang menakutkan itu kalah oleh tamparan Raja Mayat yang tak terkalahkan. Semua orang merasakan ketidakberdayaan di depan Raja Mayat yang tak terkalahkan. Melihat semua orang merasa sangat panik, Tieyun segera berteriak kepada semua orang. Jangan panik semuanya. Saat ini, kita harus bekerja sama untuk melawan musuh bersama. Jika tidak, kita semua akan diubah menjadi zombie oleh Raja Mayat tak terkalahkan. Raja Mayat tak terkalahkan baru saja menembus segel, dan kekuatannya belum sepenuhnya pulih saat ini. Mari kita semua lawan bersama, ucap dari Tieyun. Mendengar kata-kata Tieyun, semua orang mengangguk pada saat yang sama. Tieyun tiba-tiba berteriak, simpulkan himpunan besar Sai Nangingmen. Lalu memimpin dalam menghadapi Raja Mayat tak terkalahkan. Mendengar teriakan Tieyun, banyak tetua dan guru dari Akademi Sengnan berdiri di posisi aneh di udara dan mengelilingi Raja Mayat tak terkalahkan di tengah. Saat kerumunan itu berdiri di udara, tangan setiap orang dengan cepat mengubah satu set segel yang aneh dan rumit. Segel yang berubah dari tangan setiap orang berbeda-beda. Dalam waktu singkat segel tangan semua orang telah terbentuk. Dan kemudian segel tangan semua orang berubah menjadi tanda cahaya, melesat ke langit. Banyak segel cahaya berkumpul di satu tempat dan kemudian segel cahaya perlahan bergabung bersama. Dengan perpaduan segel cahaya, pola segel yang sangat besar dengan cepat terbentuk di langit. Segel itu sangat besar, menutupi langit dan tanah, meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan, menyelimuti Raja Mayat tak terkalahkan. Formasi gerbang yang aneh itu benar-benar menakutkan. Akademi Sengnan layak menjadi salah satu dari 4 perguruan tinggi utama di benua Qi asal. Terlebih lagi deretan besar gerbang aneh ini dibentuk oleh lebih dari 10 orang suci pertempuran yang kuat. Segel besar itu menutupi dunia dan perlahan-lahan berputar. Sinar cahaya yang cemerlang seperti matahari yang bersinar terus-menerus keluar dari cetakan segel itu, menyebarkan roh mati dari awan ajaib di langit, membuat dunia yang gelap menjadi cerah kembali. Gerbang himpunan Sai Nangimen buka. Tieyun berteriak keras dan beberapa orang lainnya segera bergerak. Gelombang energi yang cerah berubah menjadi sinar cahaya, terus mengalir ke dalam pola segel itu. Pada saat ini pola segel di langit tiba-tiba berubah seperti roda angin dan berputar semakin cepat. Saat segel berubah, cahaya terang yang menakutkan meledak ke arah Raja Mayat tak terkalahkan. Buam, buam, buam. Di dalam gerbang himpunan Sai Nangimen, ledakan terus bergema. Cahaya yang tak terhitung terus menghancurkan dan meledak dengan keras kepada Raja Mayat tak terkalahkan. Energi yang menakutkan melonjak dari himpunan Nangimen, menyebabkan ruang di himpunan Nangimen terus runtuh. Pola segel secara luar biasa benar-benar menelan Raja Mayat tak terkalahkan. Dan ledakan menggelegar di udara. Raja Mayat tak terkalahkan terangkat ke langit. Telapak tangannya terbanting ke udara dan telapak tangannya meledak. Duar! Dengan ledakan keras, telapak tangan Raja Mayat membanting cetakan segel di atas kepalanya dengan keras, menyebabkan segel sedikit bergetar dan tubuh orang-orang juga sedikit bergetar di bawah daya tarik cetakan segel. Buam, buam, buam. Dengan satu tembakan, serangkaian telapak tangan yang kuat terus-menerus membombardir segel besar itu. Di bawah pemboman Raja Mayat tak terkalahkan, dengan kekuatan telapak tangan yang menakutkan, pola segel bergetar hebat. Dan cahaya dengan cepat meredup, seolah-olah akan dihancurkan kapan saja. Sosok tinggi Raja Mayat tak terkalahkan muncul langsung di bawah cetakan segel. Di mata orang-orang, Raja Mayat tak terkalahkan mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Kemudian mengecam pola segel dengan pukulan. Duam! Ditemani oleh suara keras yang tak tertandingi, pola segel di langit meledak. Dan riak energi menakutkan menyebar ke segala arah. Ruang di dalam himpunan Nangimen benar-benar hancur dalam sekejap. Dengan ledakan himpunan Nangimen, banyak pria kuat di Akademi Sengnan juga tertarik. Tubuh mereka gemetar, dan semua pria kuat tanpa sadar mundur beberapa langkah. Beberapa pria kuat bahkan menyemburkan darah. Melihat ini semua orang merasa sangat terkejut ketakutan.
Raja Maya tak terkalahkan benar-benar menakutkan, hingga dapat menghancurkan himpunan Nangimen. Pada saat orang-orang Akademi Sengnan mundur, orang-orang dari 3 keluarga besar segera mengerumuni dan mengepung Raja Maya tak terkalahkan. Zhuge Qingyun, Liu Yuecheng, dan Luoji ditempatkan di 3 arah, membentuk situasi seperti tanduk, melampirkan Raja Maya tak terkalahkan di tengah. Zhuge Qingyun perlahan membuka panah di tangannya lagi, dan panah hitam panjang segera menembus kekosongan dan menembak Raja Maya yang tak terkalahkan. Kong Miyin akan dicetak. Pada saat panah panjang ditembakkan, taktik segel tangan Zhuge Qingyun berubah dengan cepat, dan jejak telapak tangan terbentuk di telapak tangannya. Jejak telapak tangan terbang keluar, dalam sekejap menjadi besar, kemudian langsung menghancurkan kekosongan, dan menembak Raja Mayat yang tak terkalahkan dengan kekuatan menghancurkan. Duar! Duar! 2 suara keras yang memekakan telinga meledak secara alami, disebabkan oleh panah Dewa Zhuge dan Kong Miyin. Panah Dewa Zhuge melesat di depan Raja Mayat dengan cepat menelan ke arah Raja Mayat tak terkalahkan. Raja Mayat yang tak terkalahkan marah dan berkata, "Kalian berani begitu lancang padaku." Mayat Raja yang tak terkalahkan mengambil langkah maju dengan air busuk di tubuhnya memercik ke sekeliling dengan luar biasa. Di bawah dorongan kekuatan Raja Mayat, setiap tetes air busuk berubah menjadi senjata pembunuh yang tak terkalahkan. Kekuatan dari panah Dewa Zhuge dan senjata dari air busuk bertabrakan. Bersamaan dengan suara keras, kedua belah pihak menelan satu sama lain. Dan panah Dewa Zhuge dengan cepat meredup, segera terkorosi oleh air yang busuk, mengubahnya menjadi besi karat. Dengan ledakan, panah Dewa Zhuge meledak menjadi bubuk dan perlahan menghilang di udara. Namun saat ini, Kong Miyin Zhuge Qingyun yang cerah itu menampar Raja Maya tak terkalahkan dengan keras. Langit bersinar untuk sesaat. Cahaya yang bersinar menelan sosok tinggi Raja Maya tak terkalahkan. Bahkan jika Raja Maya tak terkalahkan tidak mati, dia akan memiliki tingkat cedera tertentu. Lentera Kongming. Pada saat segel Kongming menyerang, Zhuge Qingyun tidak menghentikan gerakan tangannya. Satu set teknik segel misterius berubah lagi, memancarkan cahaya putih redup perlahan muncul di tangannya. Cahaya putih itu hanya seukuran telapak tangan, tetapi energinya yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Zhuge Qingyun lalu berteriak, "Raja Maya tak terkalahkan, kamu harus mati." Dan cahaya putih segera melintas di udara, menembak ke cahaya terang di langit. Duar! Dalam waktu singkat, Zhuge Qingyun berturut-turut menampilkan 3 aksi dari keluarga Zhuge, panah Dewa Zhuge, Ming Ming Yin, dan Lentera Kongmin. Ketiga aksi ini dilakukan dalam sekali jalan dan dilakukan oleh Zhuge Qingyun. Meskipun tampilan dari ketiga aksi ini telah menghabiskan banyak kekuatan sumber Zhuge Qingyun, efeknya cukup menakutkan. Bahkan jika Raja Maya tak terkalahkan tidak hancur berkeping-keping, dia tidak akan memiliki kekuatan pertempuran lagi. Namun tepat ketika pikiran ini muncul di hatinya, tiba-tiba ada teriakan kemarahan yang keras di langit, dan segera bayangan magis yang tinggi meledak dari cahaya terang. Kecepatan Raja Maya tak terkalahkan benar-benar cepat. Dalam sekejap dia langsung melintas kekosongan dan datang ke Zhuge Qingyun. Kemudian meledak ke depan dengan pukulan. Bau tengik memenuhi udara, mengalir menuju Zhuge Qingyun. Melihat sosok tinggi yang bergegas ke arahnya, Zhuge Qingyun benar-benar ketakutan. Dia mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak melakukan banyak kerusakan pada Raja Maya tak terkalahkan. Ketika dia terkejut, dia mundur. Saat ini kekuatan besar Raja Maya tak terkalahkan sudah melonjak. Dalam upaya terakhir, Zhuge Qingyun harus mengerahkan seluruh tubuhnya untuk menghadapi musuh. Cahaya meledak dari tubuhnya dan dia meledak ke depan dengan pukulan. Setelah bertabrakan dengan kematian yang tak berujung, tanah bergetar dan kekosongan di sekitarnya terus pecah. Seluruh alam mendalam tampak hancur. Buam, buam, buam. Setelah Zhuge Qingyun dan Raja Maya tak terkalahkan mengguncangnya untuk sementara waktu, pada akhirnya dengan suara keras, Zhuge Qingyun jatuh ke tanah. Melihat Zhuge Qingyun yang merupakan puncak dari Santo yang bertarung, dikalahkan dengan begitu cepat dan tragis. Liu Yuecheng dan Luoji yang akan menembak tidak punya niat untuk bertarung lagi. Keduanya gemetar, lalu menghindar jauh. Hahaha,
Apakah kalian mempunyai kekuatan yang cukup untuk menyerangku? Ucap dari Raja Maya tak terkalahkan. Saat tawanya jatuh, awan ajaib melonjak. Langit dan bumi menjadi redup lagi dan ada bau tengik di udara. Tetua Agung Tieyun lalu berteriak, "Kita harus menghentikannya. Jika tidak, benua Ki Asal akan menyebabkan malapetaka besar." Tidak mungkin. Raja Maya tak terkalahkan terlalu mengerikan. Kita bukan lawannya. Bahkan orang kuat seperti juga King Yun dikalahkan oleh Raja Maya tak terkalahkan. Jika kita pergi untuk melawannya, bukankah akan mati? Raja Maya tak terkalahkan benar-benar tidak terkalahkan. Dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Mari kita cari cara untuk melarikan diri dengan cepat. Setelah suara Tieyun jatuh, banyak suara mundur terdengar satu demi satu. Jelas kekalahan juga King Yun sebelumnya memiliki dampak yang cukup besar pada semua orang. Saat ini semua orang tidak memiliki semangat juang untuk melawan Raja Maya tak terkalahkan. Yao Tian datang ke sisi Tieyun dengan ekspresi serius di wajahnya dan berkata, "Penatua Agung, Sekering." Mendengar ini, Tieyun juga mengangguk dan berkata, "Baiklah, Pusi." Yunjue yang sama berubah di tangan keduanya pada saat yang sama, dan Yunjue yang misterius berubah dengan cepat. Cahaya yang menyilaukan keluar dari tubuh kedua orang ini, menghilangkan energi kematian dari awan ajaib di sekitarnya. Setelah tangan keduanya selesai, kedua telapak tangan disatukan. Dan kemudian mereka dengan cepat berputar di udara. Akhirnya mereka tidak lagi terlihat, hanya kelompok cahaya putih menyilaukan yang berputar cepat di udara. Pada saat tertentu, napas yang sangat menakutkan memenuhi cahaya putih. Keterampilan bertarung Pusi. Melihat cahaya putih di langit, semua orang yang hadir merasa sangat terkejut. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.